Saya itu cuman pakai surat keterangan lulus saja, tapi belum wisuda ya. Belum wisuda. Karena udah kompre, surat keterangan lulus, daftar. Saya ingat benar di periode pertama itu 10 orang yang angkatan saya. Di 99 itu, 99 sampai saya 2008. Pemirsa Pantau Lampung, sore ini kita berbincang-bincang dengan Ketua KPU Bandar Lampung sambil menikmati kopi sore nih di kantor KPU Bandar Lampung, tempat kantornya Bung Dedi ini. Bung Dedi ini sebetulnya pernah satu kantor dengan saya nih betulnya Bung Dedi ya, waktu masih di Lampung Pos. Tapi saya tidak banyak tahu latar belakangnya gitu. Nah, kita akan mengupas mungkin dari waktu kecil lah. Riwayat Bung Dedi waktu kecil. Dulu kan kalau nggak salah kelahiran Lampung Utara ya? Lampung Utara? Oh. Lahirnya di Mesuji sebenarnya. Oh, Lampung. Numpang lahir aja. Numpang lahir aja. Suku apa Pak Dedi ya? Kalau bapak Bengkulu, ibu Palembang. Oh. Tapi lebih dekatnya ke Palembang. Kalau bahasa ibu itu, bahasa di rumah itu gunakan lebih banyak bahasa Palembang. Dulu SD di mana Bu SD? Saya SD-nya di Lampung Utara. Lampung Utara sampai SMA? Sampai SMA. Oh. Jadi besarnya di Lampung Utara ininya. SD apa pertimbangan dekat rumah atau? Enggak, karena lagi itu kan orang tua bapak itu polisi. Oh. Jadi mengikuti tugas ya. Karena saya anak ketiga, kakak yang paling tua itu lahir saat bapak tugas di Bukit Kemuning. Oh. Ayu yang nomor 2 lahir di Menggala. Sudah itu saya lahir Mesuji sebenarnya. Tapi cuman sebulan sudah itu pindah di Kota Bumi. Jadi besarnya di Kota Bumi sampai SMA. Ya. Jadi orang tua nggak pindah-pindah atau tetap pindah-pindah juga? Setelah di Polres, orang tua kemudian ibu guru juga sudah netap PNS-nya, jadi di Lampung Utara. Sampai pensiun? Itu dari 75 ya, 75 sampai pensiun bapak dan ibu itu di Lampung Utara. Itu sekolah itu memang dekat rumah atau? Sebenarnya saya tinggalnya Kota Bumi itu kan nggak terbesar juga ya. Bisa kejangkau. Memang tinggal SD itu di dekat rumah. SD 1 negeri Kota Bumi Gapura. SMP-nya saya sempat di SMP 5 Bandar Lampung. Kemudian kakak yang paling tua di SMA 2. Saya ikut di sana, tapi tahun kedua saya pindah ke SMP 5. Sekarang SMP 7 Kota Bumi yang dekat Stadion Sukomito. Kota Bumi lagi ya? SMA saya di Kota Bumi, SMA 1 Kota Bumi, tamat 93. Nah di situ saya merasa di 93 kan lagi tuh kalau nggak lulus Penmaru kan nggak ada kesempatan untuk kuliah di negeri. Di 93 saya pindah ke Palembang, kemudian saya kenal dunia jurnalistik itu dari paman. Kemudian paman adalah karyawan TPRI stasiun Palembang. Jadi 93 saya sempat ngambil kuliah jurnalistik swasta, sambil ikut bimbingan belajar ya di Palembang. Di 94 ikut Penmaru, terima di Fakultas Ekonomi Lampung, pindah baru dari 94 di Bandar Lampung sampai tamat, dan tadi ketemu dengan senior saya Mas Siskak. Ini kayak kita reuni Mas. Iya. Karena saya 94 sampai kuliah sampai 99 belum selesai kuliah, belum selesai di wisuda, itu saya masuk di Lampung Pos. Karena kalau di kampus memang lebih dekat sebenarnya dengan dunia jurnalistik. Selain tadi pernah ikut paman, ya lagi itu cuman bawain kamera, megangin mic, wawancara, termasuk juga lagi itu edit video, karena kan masih zaman analog ya. Ngeditnya itu potong film, sambung gitu kan, masih editing. Nah di 94 tuh saya belajar juga di pers kampus, tapi banyaknya saya memang kegiatan di unit UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa di mahasiswa pencipta alam. Tapi memang sering buat kayak laporan perjalanan lah, kirim ke Lampos. Lagi itu kan Lampos Minggu ada. Ya, masih di kampus ya. Nah, Lampos Minggu itu kan lagi itu kalau ngirim
tulisan, foto, segala traveling kan ada honornya, ada 100.000 di minggu itu. Nah itu saya rutin juga. Jadi modal masuk ke Lampos itu dulu pengetahuan fotografer itu ya? Ya, kebetulan lagi di kampus di era-era awal reformasi, saya dengan teman-teman FISIP dan juga Teknokra, kita buat UKM Zoom, UKM fotografi di awal 98-99 itu. Nah situlah saya lebih banyak menemukan dunia yang menarik gitu selain jurnalistik dengan fotografi. Tapi di Lampung Pos dulu fotografer ya, kan cukup lama ya, sampai ada 5 tahun lebih ya. Saya di Lampos agak unik juga mas sebenarnya. Masuknya pas Lampos itu sedang ada bedol desa. Ya bedol desa karena Lampos sudah itu ada teman-teman senior ini. Keluar mendirikan Trans Sumatera. Nah situ saya masuk di Lampos. Memang awalnya Bang Ruli sebenarnya yang menawarkan, karena Bang Ruli tinggal sendiri kan. Bang Ruli yang tinggal sendiri, saya lagi itu sering kegiatan UKM fotografi itu ngundang senior ya, yang untuk jadi narasumber untuk sekedar diskusi, gelar karya, pameran. Nah Bang Ruli yang menawarkan, ini di Lampos membutuhkan fotografer, kalau kamu minat coba aja daftar. Saya itu cuman pakai surat keterangan lulus saja, tapi belum wisuda ya. Karena udah kompre, surat keterangan lulus, daftar. Saya ingat benar di periode pertama itu 10 orang yang angkatan saya. Di 99 itu, 99 sampai saya 2008 di Lampos. Jadi kurang lebih sekitar 9 tahun untuk ini. Tapi memang awalnya masuk fotografi lah ya, pewarta foto. Setelah itu mungkin saya 2 tahun, 3 tahun itu jadi reporter dulu. Pindah jadi reporter, wartawan tulis, ngepost juga di kriminal sama politik. Sudah itu ditawarkan untuk, saya ingat benar pas ditawarkan untuk Asret Foto ya. Asret Foto itu saya magang di Media Indonesia pas saat menjelang tsunami. Ke Jakarta berarti? Ke Jakarta, lagi di Jakarta itu seharusnya saya seminggu magangnya di Des Foto, lagi itu Bang Gino ya, Bang Gino. Nah pas hari kedua, ketiga saya lupa gitu, ada tsunami di Aceh. Jadi tadinya saya magang di Media Indonesia, akhirnya karena memang fotografer itu bergantian, saya ingat benar lagi itu pemilik media Pak Surya Paloh itu menyerahkan bantuan yang melalui posko kemanusiaan ke Aceh itu nggak ada fotografer, jadi saya disuruh berangkat nemenin. Saya pikir hanya 1-2 hari perjalanan sana. Rupanya pas sudah di sana, karena memang yang dari fotografer media itu harus pulang, jadi saya nunggu di sana. Saya di Aceh, jadi hampir 2 mingguan saya di Aceh itu. Itu berarti ikut rombongan ekspedisi, ikut rombongan Pak Surya Paloh yang pas lagi mengantarkan bantuan kemanusiaan. Saya ingat benar sudah penyerahan. Nah, cuman kebenaran fotografernya lagi itu Bang Soleh ya. Bang Soleh itu sudah selesai, udah hampir semingguan. Dia harus balik ke media. Saya yang kebenaran di sana, ya sudah stay di sana selama tsunami, selama proses pemulihan ya, distribusi bantuan kemanusiaan, evakuasi itu saya ngikutin di 2 mingguan lah di Aceh tsunami, karena memang situasinya benar-benar masih kondisi masih bencana lah. Masih baru ya. Itu berapa lama setelah peristiwa waktu itu ya? Seingat saya paling jaraknya hari ke-5 apa ke-6 ya. Sudah sampai sana ya? Sudah sampai sana itu. Tapi memang aksesnya tertutup semua ya. Saya itu di Banda Aceh, tapi untuk distribusi itu kadang pakai helikopter ya. Jadi sampai ke Melabo, sampai ke daerah-daerah yang terisolir karena terputus sarana transportasi. Jadi melihat mayat di sana. Jadi itu pengalaman jurnalistik yang luar biasa, karena langsung kelihatan ya mayat-mayat segala macam. Masih ketemu ya. Masih banyak yang bergelimpangan, yang dievakuasi di pinggir jalan. Pengalaman jurnalistik yang benar-benar itu pengalaman luar biasa lah, meliput bencana alam di Aceh itu. Dari fotografer kemudian jadi reporter ya. Ya. Terus apa yang membuat tertarik kalau nggak salah setelah itu ke KPID ya? Ya. KPID. Apa motivasinya?
Kebenaran kan di 2000 seingat saya itu undang-undangnya, undang-undang penyiaran itu baru keluar dan ada lembaga baru yang dibentuk di daerah-daerah namanya Komisi Penyiaran. Sebenarnya tidak beda jauh dengan profesi ya, karena lebih kepada dunia broadcast sama dunia penyiaran. Nah kebenaran memang saat seleksi di KPID itu pilihannya kan kita nggak bisa lagi bekerja di media. Jadi opsinya kan harus mundur ya. Harus mundur dari. Tapi memang prosesnya agak panjang karena lagi itu saat pemilihan di periode pertama KPID itu masih ada konflik SK15. Jadi hasil dari DPR ini SK15 tidak disahkan oleh gubernur. Jadi masa tunggunya cukup panjang. Sementara udah resign dari Lampung Pos, ya. Tapi memang belum dibentuk, belum dilantik. Hampir 1 tahunan lah. Setelah lulus seleksi ya? Iya, lulus seleksi tapi untuk pelantikan masih tertunda. Dari situ saya akhirnya tapi jadi koresponden TV. Selama nunggu pelantikan. Selama nunggu 1 tahun itu. Sampai 1 tahun ya? 1 tahunan itu. Karena masih konflik ke SK15 begitu. Itu ke jurnalis TV apa itu waktu? Lagi itu ke Indosiar. Indosiar 1 tahun. 1 tahunan. Jadi memang kontraknya sudah perjanjian nanti setelah itu dilantik berhenti atau gimana? Ya kalau koresponden kan sebenarnya kayak outsourcing lah. Sewaktu-waktu bisa sewaktu-waktu tidak ini. 2 periode ya? Di Komisi Penyiaran ya 2008 sampai 2011 sampai 2014 karena satu periodenya 3 tahun di Komisi Penyiaran. Apa yang berkesan di KPID kalau untuk bekerja? Di Komisi Penyiaran itu hal yang baru ya karena tadinya bekerja di media cetak, sementara ini mengurus pada lembaga negara yang menjadi regulator, termasuk proses perizinan TV lokal sebenarnya. Kalau di awal-awal itu kan di Undang-Undang Penyiaran itu ada dua prinsip yang memang tujuannya untuk kenapa dari Kominfo dibubarkan, sudah itu dibentuk lembaga negara itu. Satu sebenarnya diversity of content agar keberagaman konten itu bukan hanya dimiliki oleh TV swasta nasional. Yang kedua adalah dia diversity of ownership. Jadi ada keberagaman kepemilikan. Makanya di awal-awal 2010-an, 2009-2010 itu banyak TV lokal, termasuk kalau TV lokal di Lampung ini ada misalnya kayak Siger TV, Tegar TV, Radar TV, termasuk Lampung TV. Sampai apa temuan yang pernah dapat waktu itu? Ya proses perizinan dengan pendiriannya itu di periode pertama, karena kan untuk izin penyiaran namanya EPP itu kan jangka waktunya 10 tahun. Nah di sini TV lokal udah mulai berdiri kan, karena lagi itu selama ini kan kalau TV nasional mereka ada sistem SSC, mereka hanya biasanya sebagai stasiun transmisi saja, mereka ya siarannya semuanya TV nasional, jadi nggak ada konten-konten lokal. Nah di situ selain kita membuka keran untuk pendirian TV lokal, termasuk tujuannya tadi untuk diversity of konten. Jadi liputan lokal, karena gitu untuk sekedar kita menyarankan TV nasional memasang logo saja, misalnya kayak salah satu TV nasional gitu ya, kan ada dia CTV Lampung gitu ya, itu kita memperjuangkan untuk pemasangan logo sama ya minimal ajan maghribnya jangan ajan Jakarta lah. Nah itu perjuangan kita di awal ya, sama kita ya tadi mendorong agar TV lokal itu lebih profesional memproduksi kontennya. Jadi memang ada slot waktu baik TV SSJ, TV nasional, sistem stasiun jaringan, sama TV lokal yang memang kontennya memang benar-benar lokal. Itu di era setelah KPID memang. Di era KPID, di era awal ya. Itu Bung Deddy sampai 2 periode kan ya? Iya. Itu memang nggak boleh lebih dari 2 periode atau memang? Ya memang di undang-undangnya. Karena ada pembatasan ya. Dari KPID loncatnya agak jauh nih ke KPU langsung kan? Sama-sama lembaga negara, tapi tupoksi regulasinya berbeda. Sama-sama lembaga negara, tapi kalau KPID lebih kepada dunia penyiaran. Kalau saya di KPU di periode 2014 periode pertama sampai 2019, ya memang lembaga ini kan agak kental dengan kepentingan politik lah. Karena kan proses untuk
pemilihan legislatif, presiden, termasuk juga kepala daerah, pilkada, kan sebagai penyelenggaranya adalah Komisi Ya, Pemilihan Umum. dari KPID ya. Kalau KPU itu kan ya ini urusannya agak berbeda jauh lah ya. Dari urusan penyiaran sekarang ngurusin politik gitu. Apa nggak kaget awal-awalnya dulu? Saya ngerasa memang bekal saya bekerja di media, terutama di media sebelumnya, saya pernah ngepost di politik sebenarnya. Saya lagi pelaksanaan pemilu 99, pemilu pertama, itu saya udah bekerja sebagai jurnalis ya. Termasuk saya lagi itu ikut jaringan jurnalis pemantau pemilu. Sudah itu memang ngepostnya di KPU juga, karena kan KPU di 2003 dan 2004 itu untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan secara langsung. Karena sebelumnya untuk pemilihan kepala daerah saya ngerasakan karena watan politik lah gitu. Untuk pemilihan kepala daerah yang saya ingat itu pemilihan gubernur ya, 2002 yang sempat lagi itu terpilih calon gubernur terpilih tapi tidak dilantik. Sudah itu 2023 ada pemilihan lagi. Nah itu bekal saya saat saya sudah di KPU. Jadi sedikit banyak sudah berinteraksi dengan dunia politik praktis. Tapi kalau dari KPU ini kan bicara tentang regulasi ya, sebagai regulator gitu, agak berbeda memang. Apa tantangan yang terberat di KPU? KPU itu karena ini lembaga politik, kita berhadapan selain dengan partai, dengan tokoh-tokoh yang memang dalam pelaksanaan pemilihan itu kan dinamika politiknya sangat kental ya. Yang kedua kan bersinggungan dengan dinamika hukum juga. Misalnya saya ngerasakan lagi kalau 2014 sampai 2019 relatif nggak terlalu kencang ya guys ya. Tapi yang saya rasakan saat pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung. Saat itu saya periode kedua dan diamanahkan jadi ketua KPU Kota Bandar Lampung. Saat kita melaksanakan pemilihan kepala daerah ada sengketa hukum. Saat pemilihan kepala daerah itu kan sebenarnya selain pelaksanaan pilkadanya ditunda karena pandemi, yang harusnya kan pelaksanaan pilkadanya di 23 September 2020. Nah di awal 2020 itu pandemi, sempat ditunda pilkada 3 bulan dan dilanjutkan lagi di bulan Juli. Dan pelaksanaan pemungutan suara ditunda jadi 9 Desember. Nah dalam proses persiapan di tengah pandemi itu kan luar biasa tantangannya. Yang kedua ya kita menghadapi dinamika politik karena yang pertama saat kita ada 2 calon yang mendaftar melalui calon independen. Yang di situ ada tokoh, dia juga mantan Kapolda, termasuk juga akademisi ya, mantan rektor ya. Yang di situ dalam proses verifikasi secara faktual ternyata memang tidak lolos. Itu jadi sengketa di Bawaslu dan kita ngadapin dinamika hukum dan dinamika politik. Yang kedua saat setelah pemungutan suara di 9 Desember itu KPU sudah merekapitulasi hasil. Tapi belum kita tetapkan sebagai calon terpilih. Itu hasilnya bahwa ada pasangan nomor 1 itu ada pasangan Riko sama Johan Sulaiman. Riko ini mantan Bupati Lampung Selatan dan anak tokoh juga. Yang kedua ada Yusuf Kohar sama Tulus Purnomo. Ini lagi itu petahana ya, wakil wali kota. Dan yang ketiga Eva Dwiana sama Dedi Amarullah. Nah hasilnya sudah kita rekapitulasi di tanggal 15 Desember hasil. Tapi tahu-tahu ada putusan Bawaslu di 6 Desember yang membatalkan Eva Dwiana. Nah ini menjadi sengketa hukum yang cukup panjang kita. Putusan kita terbitkan karena putusan Bawaslu itu kan wajib ditindaklanjuti berdasarkan undang-undang. Putusan Bawaslu. Ya, itu ada sengketa di MA, ada sengketa di MK. Nah itu pengalaman yang luar biasa untuk pelaksanaan pilkada 2020. Dan itu jadi isu nasional sebenarnya. Kalau seperti itu saya gangguannya sampai ke rumah-rumah nggak tuh biasanya? Nah itu yang kata saya agak berbeda saat kita di KPID. KPID itu kita enjoy karena kita bertemannya dengan lembaga ya, lembaga penyiaran ya. Teman-teman TV nasional, TV lokal berkawan lah. Dan tidak ada kepentingan politik lah yang bergesekan maupun yang berbenturan gitu ya. Karena memang regulasinya kan kita
lebih kepada pengawasan konten ya, sama kita proses perizinan. Nah di KPU berbeda 100% lah ya, sangat berbeda sekali. Karena memang di KPU kan kita regulasi, kita kalau ibaratnya dalam pesta lah ya, ini kita ini IU-nya lah, pengantennya ada dari partai politik. Nah saat pelaksanaan acara gitu ya, ada piring pecah, ada makan tidak enak, itu kan konsekuensi dari EU yang menjadi. Nah itu yang seperti kalau saya analogikan, kalau kita di KPU itu sama kayak dalam akuarium lah, semua mata melihat apa yang kita lakukan, karena memang transparansi dan akuntabilitas ukurannya di sana. Jadi kalau memang kita berbuat baik saja masih dicari salah, apalagi kalau kita berbuat salah gitu. Nah pertanggungjawabannya kan bukan terkait dengan hanya public trust kepada publik terkait dengan kinerja kita, tapi ada konsekuensi etik, ada konsekuensi hukum maupun konsekuensi politik. Kalau ancaman-ancaman gitu sering mungkin? Ancaman tidak secara langsung. Tidak langsung. Nah, karena biasanya kan pihak yang tidak puas, walaupun bukan calonnya ya, mungkin bisa jadi massa gitu kan. Ya, kalau di kota ini kan yang banyak ini adalah media sosial sama media online lah ya, yang kadang pemberitaannya kan sangat tendensius. Kalau yang untuk sekarang ini persiapan untuk apa namanya, pesta demokrasi yang akan datang gimana? Pemilu serentak 2024 ya, memang saat ini kalau di tahapan ya berdasarkan regulasi gitu ya, berdasarkan PKPU nomor 3 tentang jadwal dan tahapan. Ini saat ini kita lagi memasuki tahapan verifikasi faktual, bahwa setiap peserta pemilu yang nanti menjadi peserta calon partai politik 2024 itu prosesnya dia melalui proses pendaftaran dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Memang ada putusan MK di nomor 55 tahun 2020 itu membagi klasifikasi partai. Ada namanya partai peserta pemilu pada 2019 yang lolos parlemen threshold 4% itu, kita nyebutnya partai parlemen, itu hanya mendaftar sampai verifikasi administrasi. Itu ada 9 partai. Sementara partai peserta pemilu 2019 yang tidak memiliki kursi di parlemen atau yang tidak lolos parlemen threshold itu juga mendaftar secara administrasi dan nanti verifikasi faktual, termasuk partai baru. Pada pendaftaran di 1 Juli Agustus sampai 14 Agustus itu awalnya ada 40 partai yang mendaftar, tapi yang mendapat tanda terima karena lengkap persyaratannya itu 24 partai, termasuk 9 partai parlemen. Nah, verifikasi administrasi tahap pertama itu 24 partai, yang perbaikan itu yang melengkapi kekurangan verifikasi administrasi itu dari 24 partai hanya 20. Dari 20 partai yang lolos verifikasi perbaikan, yang memasuki verifikasi faktual dimulai tanggal 15 Oktober kemarin ya, ini tanggal 15 Oktober sampai 4 November itu 18 partai, 9 partai parlemen. 9 partai parlemen ini yang lolos verifikasi administrasi, mereka tidak verifikasi faktual. Mereka nanti langsung di tanggal 14 Desember ditetapkan dan diundi nanti nomornya lagi. Sementara 9 partai ini, 5 partai non-parlemen dan 4 partai baru yang kita lagi verifikasi kepengurusan dan anggotanya. Mulai dari 15 Oktober kemarin, ini sudah berjalan tim verifikator kita untuk verifikasi. Kalau secara prinsip, apa bedanya dengan periode yang sebelumnya? Pelaksanaan pemilunya. Undang-undang sama sebenarnya, Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu, tapi memang untuk verifikasi pendaftaran partai politiknya. Kalau sebelumnya verifikasi partai politik itu tidak terpusat, itu pendaftaran di pengurus DPP itu mendaftar ke KPU RI, pengurus DPD provinsi ke KPU provinsi, pengurus DPD tingkat kota kabupaten ke kabupaten kota pada pemilu 2019. Tapi pada pemilu 2024 ini itu semua terpusat, pendaftarannya itu dilakukan di KPRI. Jadi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ada pendelegasian terkait dengan verifikasi administrasi dan faktualnya. Jadi itu yang berbeda, tapi kalau regulasinya tetap sama. Urusan profesi sudah, KPU sudah. Nah sekarang kita ngobrol soal yang agak lebih nyantai nih. Ya. Ini kopi nih begitu datang kita langsung disuguhi kopi, dibuat sendiri oleh Bung Dedi nih.
pakai grinder sendiri, Iya. kemudian diracik pakai alat apa tuh yang saya nggak paham juga. Ini ya. French fries. Oh, ini memang karena hobi atau karena apa nih Bung Dedi nih? Karena penikmat kopi mas. Karena kan pekerjaan yang sebelumnya kan kita kalau Ngopi wartawan, terus. Oh. kalau nggak ketemu kopi nggak Harus ngopi rokok, lah ya. nggak ngalir gitu kita nulis. Karena itu kita ngerasain lah, pernah bekerja sampai malam kan. Kalau Kadang dulu di walaupun- ruangan yang di sana dulu masih boleh merokok sambil ngopi ya? Ya, setelah itu kan, Sekarang tapi sudah kan nggak boleh lagi. memang jadi kayak habit lah ya, jadi habit. Nah, kopi itu sebenarnya karena memang trennya juga kemarin mas. Trennya kan banyak kopi shop lah ya. Sudah itu banyak juga Terus komunitas banyak berinteraksi yang bilang, juga. banyak yang kopi mana kopi itu Ya, kan. sudah itu kan selamanya kita tahunya kopi itu ya robusta, kita hanya tahunya kopi luwak gitu ya. Ternyata kan banyak variannya lah ya. Termasuk tahunya kopi arabica, termasuk cara penyajian, ada manual brewing, ada juga yang pakai peralatan mesin gitu ya. Nah disitulah mulai merasakan lah racikan sendiri gitu. Ternyata coba cocok gitu loh. Nah, yang tahu Dan- selera ternyata kita sendiri ya. Ya. Seberapa itu ya. Ternyata ya tadi ada jenis-jenis kopi ya, misalnya kayak arabica ya. Arabica yang tahunya kan ada Gayo, ada Flores, ada Sidikalang, ada Papua, banyak kayak kopi. Selain sudah itu di Lampung kan banyak sekali ya variasi kopi yang kita tahunya kan zaman dari pertama itu kan hanya robusta. Ternyata kopi itu yang benar-benar bisa kita olah dan bisa kita nikmati, bukan karena kopi-kopi instannya, karena kan kopi-kopinya yang benar-benar yang dari biji yang kita grinder, sudah itu ada yang kalau sekarang istilahnya P60 ya, yang hanya di manual yang diolah, sudah itu kita nikmatin. Nah itu saya pada tahapan itu udah merasakan sebagai penikmat kopi lah, dengan sendirinya, termasuk di kantor. Karena kalau di rumah saya nggak ngopi mas. Oh, di rumah malah Di nggak rumah, ngopi. karena nggak ada partner, karena ngopi itu nggak bisa Iya. sendirian gitu, berbeda. Kalau ngopi itu kan intinya untuk berkumpul ya, harus sama ngobrol teman-teman ya. harus rame, harus ngobrol. Sementara ya tadi di kantor ini kan berbagai macam orang yang datang. Daripada ngopi di luar, yang nanti banyak tuduhan yang aneh-aneh. Jadi saya ngopinya, kalau mau ngopi ya di kantor aja. Dari semua, dari partai politik, teman-teman jurnalis segala macam. Ya kita nikmatinya kopinya di sini. Diracik sendiri, sudah itu ya kita tahu lah takarannya secara otodidak aja. Cuman kebenaran banyak juga ketemu dengan barista lah ya, yang teman-teman punya kafe gitu ya, sambil kita belajar gimana sih ngeracik yang ketemu yang enak gitu. Atau memang cita-citanya mau jadi pengusaha kopi nanti setelah selesai kopi. Kayaknya sih salah satu yang kita ngelihatnya Salah satu yang kita contoh lah ya. salah satu lah, karena ya sepertinya bisnisnya sih tidak terlalu berisiko lah ya, karena kan bukan jual makanan yang gimana. Kopi ini kan ya kita nikmatin sendiri, sudah itu bisa untuk tempat kuku-kuku. Kalau memang kita senang kumpul dengan teman-teman, ya sekalian kita bisa berinteraksi. Selain juga kalau memang ada tempat yang untuk bisa kita usahakan gitu. Terus di tengah-tengah kesibukan ini apa untuk jaga kesehatan gimana? Fisik, latihan? Ya saya itu ngerasain sekarang mas, karena faktor usia juga mas. Yang selama ini baru berapa? sekarang udah 48. Baru 48. 48. Tapi memang udah di atas 40 itu udah merasakan lah ya. Karena memang dari pola hidup sama pola makan, yang dari profesi wartawan yang kita ya kadang kalau udah ketemu kopi, ketemu rokok maupun yang lain, kadang lu makan tidak teratur kan. Nah itu ngerasakan sih sebenarnya. Yang saya ngerasakan faktor kesehatan. Sebelumnya saya menghobi sepeda, tapi kan sepeda ini yang agak trennya kan begitu pandemi. Iya. Tapi kan sepeda ini kita kadang kumpul dengan kawan, tunggu-tungguan gitu ya. Kadang baru jalan berapa kilo, nongkrong nasi uduk, kadang lupa juga. Jadi banyak surplusnya antara kalori yang dibakar dengan kalori yang masuk. Banyak untungnya. Nah kalau untuk yang saya rasain di awal tahun, di tengah-tengah pandemi sebenarnya, itu jogging maraton lah ya. Itu Memang baru mulai pandemi kemarin? Ya, mulai aktivitas? Iya, mulai aktif. Itu ya tidak masuk komunitas, tapi udah mulai rutin lah. Seminggu 3 kali, terutama weekend untuk jogging ya. Di Jogging itu di mana? sebenarnya lebih banyak pilihan kalau di
Di daerah sini ya, ada tempat misalnya selain di stadion, kita run city ya, city run itu kadang ke daerah-daerah kota atau memang di sini kemudian depan kantor ini ada kampus UIN ya, yang di situ bagus kampusnya Bisa sering dipakai orang untuk ya untuk suasananya juga enak. Jadi biasanya sela-sela kalau istirahat dari kantor, kalau memang habis jam 4 habis asar itu ada waktu lari jogging olahraga di kampus UIN. Murah meriah, hemat dan nggak ngeluarin anggaran. Jadi setelah di KPU apa namanya hobi awal dulu apa fotografi itu sudah ditinggal sama sekali ya? Kalau lagi itu kan dari hobi menjadi profesi. Kalau sekarang menjadi hobi lagi. Tetap ada sih Mas, karena itu bagian ya, passion ya, ngerasa bahwa saya tahu dunia jurnalistik itu dari fotografi. Ya tidak menggeluti profesinya, tapi masih ada interaksi lah dengan komunitas fotografi, terutama yang tadi UKM fotografi Jum di Unila, sama UKM fotografi Blit yang ada di kampus UIN. Ya kadang kita hunting, pameran, sudah itu ada diskusi fotografi lah. Itu ya sama kayak profesi ya. Profesi itu kan kalau wartawan itu kan tidak kenal pensiun gitu ya. Termasuk juga terkait dengan fotografi juga kan. Tidak berprofesi sebagai fotografer lagi, tapi hobinya masih. Ya apalagi di sosial media hari ini ya, banyak lah untuk sosial media, terutama Instagram itu lebih kepada sebenarnya fotografinya itu. Terus sekarang kan fotografi kalau sudah model HP sudah banyak sudah jadi fotografer sekarang. Yang instan ya, karena saya ngerasakan jadi mengenal benar-benar fotografi itu di fotografi analog, di fotografi black and white ya, karena lagi itu di Lampung Pos sebelum cetak itu hitam putih. Jadi filmnya film analog, mulai kita hunting kameranya masih analog, sampai proses kamar gelap cetaknya itu secara analog. Nah itu ada kepuasan sih dari kita hunting proses cetak fotonya sampai terbit di media itu kita tahu gitu loh prosesnya. Kalau sekarang kan bolak-balik foto kurang bagus hapus. Ya, hapus, kalau sekarang ya serba instan Mas. Orang yang ya sekarang ini nggak perlu peralatan mahal ya, kamera dengan yang sudah di atas 16 megapiksel itu banyak fitur, banyak teknologinya yang orang tinggal klik aja udah bagus. Kadang bisa diedit di kamera. Tapi memang itulah dunia fotografi yang berkembang ya, mengikuti teknologi dan perkembangan zaman ya. Kemarin saya dengar juga mulai hidroponik, apa itu? Nah, itu mengisi waktu aja sebenarnya. Karena kemarin ya sebenarnya pandemi itu kan menimbulkan orang harus di rumah ya. Tapi pernah nyoba sampai panen, pernah? Ya, selagi itu hidroponik, saya dikenalkan juga sebenarnya dengan kawan yang juga jurnalis, yang dia memang udah menggeluti bisnis hidroponik, tapi saya kombinasikan antara hidroponik dengan kolam ikan, jadi aquaponik ya. Jadi buangan airnya itu masuk ke kolam. Kolam sebenarnya. Jadi buangan dari hidroponik itu masuk ke kolam, jadi untuk nutrisi hidroponik itu dari ya kotoran maupun makanannya. Itu untuk ngisi waktu ya kemarin pas pandemi, jadi banyak waktu lah. Kalau sekarang kan udah mulai padat merayap. Kadang ya di kantor biar tumbuh dengan sendirinya. Yang hidup itu kangkung sekarang, nggak ada lagi selada, nggak lagi pacai segala macam. Yang paling bertahan tuh kangkung sama hidupnya. Oke, Bung Deddy, terima kasih atas bincang-bincangnya di sore ini. Semoga obrolan kita ada manfaatnya.